teman-teman dari sapi ini jadi salah apapun yang menjadi aspirasi dari orang ini akan kami catat dan kami akan segera lakukan di Bupati maupun Bupati. Itu Bapak Bupati hari ini berada di dua daerah. Kalau jadwal yang sudah direncanakan sehingga kami diminta misalnya akan apapun yang menjadi usulan dari semua elemen tetap kami respon dan tidak ada bukti. Ini ada prosedur mekanisme yang harus kami lalui. Ya, tentu saja tidak pandang dari kami. Selanjutnya saya beberapa Pak Sudin dan teman-teman itu menyampaikan apa yang menjadi isu yang perlu disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada Presiden. Jadi sesuai dengan agenda kami, sesuai dengan surat kami ajukan sejak 2 minggu yang lalu. Jadi kami tertunda karena kesibukan daripada pemerintah daerah sendiri. Jadi agenda kami itu ada 2. Yang pertama kita ingin sampaikan terkait dengan reformasi birokrasi. Dalam hal ini reformasi birokrasi yang kami pahami cukup luas. Di antaranya seperti dialog kami sebelumnya, di dalamnya ada persoalan rekrutmen P3K, di mana kami hadapkan kembali persoalan ini karena ada kaitannya dengan suasana daripada oknum DPR yang tergelitik dengan persoalan peraturan masalah rekrutmen P3K. Itu yang pertama. Yang kedua, kami hadir untuk membawa masukan. Itu terkait dengan proses penanganan air bersih. Jadi kami akan masuki agenda pertama, yaitu masalah reformasi birokrasi. Karena dialog pertama itu sudah berjalan hampir 3 minggu ya, Pak Sekda. Jadi kami mendapatkan informasi sejauh mana perkembangan daripada persoalan tersebut terkait dengan P3K yang 54. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk persoalan represi, kami dari Lembaga Advokasi Pembangunan Informatika melihat bahwa pemerintah daerah hari ini, yaitu di bawah kepemimpinan Kadesa dan Pak Sekda yang baru, harus dipahami bahwa sebelumnya itu ada anggaran yang luar biasa. Sebelumnya ada anggaran yang luar biasa sebelum kepemimpinan ini, yaitu sekitar 20 miliar. 20 miliar itu digunakan untuk kegiatan ADS. Hari ini kami pertanyakan sebagai kapasitas kami sebagai civil society yang selalu mengontrol kegiatan pemerintah. Sejauh mana penggunaan anggaran 20 miliar terkait dengan proses pembangunan sarana air bersih di daerah ini. Karena kami lihat bahwa otak daripada hasil kegiatan itu sama sekali kami nilai 0. Karena sampai hari ini air bersih di Dompu itu sama sekali tidak dimanfaatkan. Sedangkan uang 20 miliar ini hampir 2 tahun sebelumnya itu dipergunakan untuk proses pembangunan air bersih. Nah, kalau memang tidak ada hasil, kami sebagai masyarakat bahwa menuntut kepada kepala daerah atau pemerintah untuk melakukan audit kembali terkait dengan penggunaan uang 20 miliar ini untuk persoalan air bersih. Jadi seperti itu kami harapkan. Jadi ada 2 poin. Bagaimana perkembangan daripada proses rekrutmen P3K. Yang berikut, pemerintah daerah harus mengambil sikap tegas untuk audit kembali, audit kembali bila perlu menggandeng institusi hukum untuk persoalan uang 20 miliar terkait dengan proses pembangunan air bersih. Terima kasih. Seperti itu ya, Pak. Terima kasih. Jadi nanti ada 2 agenda ya terkait dengan konsultasi kelompok rekrutmen P3K dan proses. Saya kira mungkin jawaban kami sama dengan pertemuan lalu. Jadi
situ kita sudah uraikan kronologis, mulai dari usulan pengadaan dan mulai si yang lama ya. Kemudian bupati yang baru kan melihat kembali setelah ada keberatan karena tidak diberhentikan, dan itu bupati pun sudah langsung mengemban menanyakan ini, termasuk dengan surat terakhir Oktober kemarin bupati sudah bersurat untuk kejelasannya. Namun sampai dengan hari ini belum ada jawaban dari Kemenpan. Itu yang bisa kami sampaikan. Ya, tapi jelas untuk proses ini daerah kan hanya melaksanakan karena proses pengadaan ini kan dari pusat, ya, mulai dari persyaratannya, karena kita daerah kan awalnya kan melalui pemetaan, diminta pemetaan. Nah, hasil di sana kan sudah dilakukan evaluasi secara mendalam semua, sehingga terjadi sampai hari ini. Ya, itu yang informasi terkini yang kami sampaikan. Ya, tapi yang jelas ini pendaerah hanya melaksanakan apa menjadi keputusan dari Kemenpan. Ya, karena daerah tidak punya kewenangan untuk pengadaan kan. Ya. Jadi ya. Nah, itu kan untuk proyek penanganan air bersih. Yang memang Pak Bupati masih menjadi atensi Bupati juga untuk mengevaluasi output daripada air bersih ini. Ya, inputnya tadi disediakan dengan anggaran cukup banyak, tapi outputnya belum dirasakan oleh masyarakat ini. Yang memang di sumber air bersih di Lora itu saat ini karena pengalaman dan sebagainya memang ada berkurangnya debit air yang seharusnya minimal 100 liter per detik. Nah, tapi dari laporan dari PDAM hanya 40 sampai 50 liter per detik, terlepas dari karena pengaruh turunnya permukaan saluran irigasi karena baru selesai direhab dan sebagainya. Dan ini sudah ditindaklanjuti oleh Wakil Bupati mengundang semua pihak ini. Ya, terkait masalah bukan masalah pipanya, tapi masalah operator yang menyebabkan debit ini berkurang. Jadi bahwa air ini tidak hanya dipakai, air Lora ini tidak hanya dipakai untuk bahan baku air minum, tapi juga untuk kebutuhan pertanian warga yang ada di Karangura, Pokok dan sekitarnya. Nah, untuk terkait dengan ya kebukaan yang Bupati sudah pernah memanggil koordinasi itu, dan dalam pelaksanaan pembangunan sudah disampaikan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan memang ada kendala, terutama di jalur Pokok. Ya, itu yang sehingga pipa yang di jalur ini belum bisa terpasang sesuai dengan ya karena ada hambatan dari masyarakat yang tidak keberatan, banyak alasannya sampai peralatan ini dikaryakan ke coding, itu tidak berhasil juga. Tapi insya Allah usulan ini hari ini untuk melakukan audit secara menyeluruh depan ini, jadi nanti tidak akan ke Bupati, dan Bupati pun ya ini saya yakin dilakukan hal yang sama karena beliau belum bisa memutuskan kebijakan apa dan sebagainya. Belum ada audit yang menyeluruh terkait dengan proyek ini. Mungkin itu yang kami sampaikan terkait dengan aspirasi dari sedikit tidak sekretaris lebih. Yang pertama terkait masalah air bersih yang paling urgensi dalam masyarakat kita. Jadi untuk pembangunan yang di OO itu yang menghabiskan puluhan miliar itu sudah dilaksanakan, dan pemipaan itu sudah dilakukan penanaman semua. Jadi di situ kan ada perawatan semua,
biaya perawatan dan operasional dan sebagainya. Jangan saja hanya kepentingan segelintir gue yang mau dibagi-bagi, terus tidak memikirkan kepentingan masyarakat. Itu yang perlu menjadi catatan. Itu anggaran yang sangat besar. Jadi untuk kita di sini bukan saja berharap untuk mata air yang dirona, melainkan ada mata-mata air yang lain. Mungkin di Seneo bisa dialirkan untuk daerah juga sebagian ataupun berdalam. Inilah yang jadi pertimbangan. Diperbarui lagi dengan pemerintahan yang baru. Kami hari ini hadir bagaimana untuk menyeimbangkan dalam pembangunan dan visi-misi AKJ Sehari. Bukan kami dengan datang dialog aksi setiap hari, bukan. Tapi kita memberikan support terhadap pemerintahan yang baru ini. Jadi harapan kami minta diaudit ulang itu anggaran yang 20 miliar. Terus menjadi pertanyaan kami biaya operasional dan perawatan pemipaan yang sudah dipasang itu. Saya pelakunya itu yang menyuarakan itu Pak Sekda di DPR kemarin itu. Gagal dikodim, dikerjakan oleh pihak ketiga itu Pak Sekda. Dilakukan penggalian semua, sudah dilakukan penanaman. Entah apa bagaimana digantinya pipa itu saya tidak tahu. Yang penting saat itu sudah dilakukan pengambilan. Itu tambahan Pak Sekda. Tegas bahwa kenapa audit ini terhadap keuangan negara yang terkait dengan perpipaan. Karena sampai hari ini bahwa masyarakat itu belum menerima manfaat dari pekerjaan tersebut. Jadi persoalannya adalah ini perkara perencanaan. Saya bahwa kalau pemerintah daerah ya kan, yang baru ini misalnya masih mengedepankan kesalahan terjadi karena masyarakat. Jadi kami sempat berdiskusi juga dengan karena kami adalah NGO, pernah bermain dengan NGO luar bahwa tidak boleh kita itu apalagi pemerintah daerah menyalahkan masyarakat di sini Mas Sekda. Jadi perkara tidak berjalannya proses perpipaan di OO misalnya, itu bukan salah masyarakat. Yang terjadi kesalahan di sini adalah kesalahan pemerintah daerah pada saat proses perencanaan. Karena di situ ada DED yang memulainya, Design Engineering Development. Design Engineering ini bukan saja persoalan bagaimana secara fisik, ya kan, secara teknik, tetapi bagaimana sosial kemasyarakatan terhadap lahirnya program pembangunan ini dengan menggunakan uang negara. Kenapa sebelum tidak melakukan asesmen, ya kan? Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap adanya pergantian pipa misalnya? Karena terjadi tadi ada persoalan bahwa pipa air ini, mata air ini bukan saja untuk digunakan sebagai air minum bagi masyarakat, tetapi juga sebagai pengairan untuk persawahan. Jadi di situ butuh pada saat proses DD itu sudah harus detail semuanya, sehingga pada saat proses pelaksanaan tidak terjadi masyarakat yang disalahkan. Masyarakat